Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai JSG 8 juga ya. Ini jadi JSG 8 punya saya tahun 2009 ya, sudah pernah saya review. Ya, jadi kalau ini sekarang kita akan membahas mengenai pemilihan ya. Jadi mending pemakaian LCGC seperti Agya, Ayla, Brio, atau mobil seperti ini, seperti apa namanya? Seperti Honda Jazz ini, Honda Jazz GE8 ya. Honda Jazz GE8 atau LCGC. Nah, jadi pilihannya itu seperti apa? Nah, sebenarnya saya nggak bisa kayak maksudnya, oh kalian harus pilih ini. Nah, jadi dalam video saya nggak bermaksud seperti itu ya. Saya klarifikasi terlebih dahulu. Tapi dalam video kali ini saya akan membahasnya itu menurut pandangan saya gitu. Jadi pandangan itu bisa diterima, bisa tidak gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi ini tanpa ada paksaan ya. Jadi sebelum video dimulai, saya katakan dulu tidak ada pemaksaan sama sekali. Pilihan itu bergantung kepada kalian sendiri gitu. Nah, tapi kalau ini dari mindset saya sendiri gitu ya, pemilihan yang akan saya lakukan itu lebih memilih mobil seperti Jazz G8 ini atau LCGC. Kalau saya pilih Jazz G8 ini. Nah, cuma pilihan ini bukan berarti kita nggak menghadapi masalah-masalah yang ada gitu ya. Jadi kalau kita beli LCGC baru, tentunya masalah-masalah itu akan jauh lebih rendah gitu. Kita tidak usah melakukan perawatan-perawatan yang ribet. Karena namanya mobil bekas, apalagi kalau Jazz G8 nih ya, Jazz G8 ini tahunnya juga sudah lumayan. Problemnya itu juga bisa dikatakan lumayan gitu, terutama untuk bagian kayak kaki gitu ya. Apalagi kalau kita bisa dikatakan awam gitu, jadi dalam dunia mobil itu kita nggak terlalu paham gitu. Nah, ini akan membawa dampak yang cukup, menurut saya cukup berbahaya banget gitu ya, apalagi kalau kita ditipu. Akhirnya kita kapok dan kita nggak berani untuk membeli mobil second lagi. Makanya kan beberapa orang bilang, oh saya nggak mau beli mobil second lagi dan sebagainya. Nah, itu karena mungkin ada pengalaman pahit. Nah, saya nggak bisa salahkan juga. Nah, tentunya kalau punya passion, maksudnya punya passion dalam dunia mobil, kalau kita memilih mobil seperti Jazz G8 ini untuk, ya entah mau jadi workhorse itu maksudnya itu untuk daily use gitu ya, penggunaan hari-hari, itu nggak menjadi suatu masalah sih kalau memang kita hobi gitu ya. Jadi kita merasa kalau mobil ini kita senang, kita bisa dikatakan kita ini ada rasa cinta gitu pada mobil ini. Nah, itu nggak akan menjadi masalah, karena saat kita mencari spare part untuk kerusakan yang terjadi gitu, kita tidak merasa terbebani gitu ya. Nah, tapi kalau kita sebenarnya pakai mobil ini cuma untuk menuju satu tempat ke tempat lainnya gitu. Nah, ini tentunya kalau bagi saya memilih mobil seperti Jazz G8 ini atau baik yang lain-lain gitu ya, untuk yang second tahun-tahun segini ya, ini kurang rekomen guys. Karena apa? Karena PR-nya itu pasti bisa dikatakan cukup lumayan gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas dari sisi ini ya. Sisi pertama, interior. Kalau interior awet ya, sudah pasti tidak seperti Eropa. Kalau mobil Eropa itu biasanya dashboard seperti ini kering ya. Saya juga pernah pakai Eropa kok. Jadi saya nggak ngomong doang. Nanti bisa dilihat di video saya. Saya ada E46 yang 325 gitu ya. Kondisi sangat baik itu dulu tentunya ya. Saya perbaikan itu sudah habis puluhan juta gitu. Nah, habis itu kita juga akan membahas dari sisi mesin ya guys. Jadi ini mesin akan kita bahas juga untuk kita biar bisa tahu gitu apa aja kerusakan yang terjadi pada mesin gitu. Nah, jadi yang pertama, nah ini kita tidak usah jauh-jauh lagi, lihat ini radiatornya sudah saya ganti ya. Saya ganti pakai punyanya Koyorat ini guys. Nah, jadi pakai punyanya Koyorat saya kena 1,7 pas itu. Nah, jadi karena apa? Karena upper tanknya bocor gitu. Nah, jadi radiator orinya itu masih ada tentunya ya, masih ada di gudang. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat ini juga pasti itu saya sudah kuras radiator mungkin ada 3 kali 4 kali gitu ya guys ya. Karena ya namanya ada ini ya guys ya, apa namanya, mobil sudah umur dan sebagainya. Kalau kita tidak perhatikan tuh tentu pendinginan ini berbahaya gitu, otomatis untuk kita sendiri juga akan berbahaya. Jadi ada kalanya lebih baik kalau kita melakukan langkah preventif daripada nanti saat sudah rusak gitu akan terjadi masalah di jalan gitu ya guys. Nah, jadi tentunya ini masalah-masalah ada. Saya terjadi bocor radiator di kilometer 120.000 gitu, 120.000 bocor, akhirnya ya jadi masalah gitu kalau menurut pandangan saya. Terus engine mounting 70.000 sudah kena, kalau nggak saya sini ya. Nah, ini engine mountingnya di sini sama di bagian bawah. Nah, engine mounting saya sempat ganti pakai KW dan nggak awet. Terus saya sempat ganti pakai merek aftermarket juga ya. Aftermarket tentunya di atas KW karena dia memiliki suatu merek gitu ya, jadi ada suatu bentuk kayak oh ini merek saya gitu. Tapi tentunya juga hasilnya sama, hasilnya juga kertas gitu, cepat banget gitu, mungkin lebih panjang ya. Kalau KW 3 bulan 2 bulan gitu sudah kertas, pas itu geter semua pokoknya satu kabin. Nah, habis itu saya kalau aftermarket agak better dikit, tapi tetap itu sekiranya itu 7 bulan atau 8 bulan gitu umurnya ya. Padahal ini untuk mobil kecil dan cc-nya juga bukan dikatakan besar ya, nggak seperti mobil saya yang lain gitu. Mobil saya yang lain cc-nya lebih gede gitu sehingga getaran lebih keras ya. Nah, ini tapi 1500 cc tapi sudah
sudah lumayan nih, kalahnya cepet. Nah tapi setelah pakai ori ini sudah jalan 2 tahun lebih gitu masih aman. Nah jadi lebih baik beli ori, sekali jalan kerjanya, tapi kita otomatis tidak usah untuk ganti terus ya, nanti malah lebih mahal di jasa, sehingga malah bengkel lebih untung gitu kalau menurut pandangan saya. Nah habis itu kita lihat juga ini coil ya. Nah ini coil saya kalau dilihat ini kan ada stiker biru. Nah saya sudah ganti pakai merek Taiwan ya. Merek Taiwan tuh mereknya Cadik gitu. Cadik itu sebenarnya bukan merek yang terlalu terkenal, tapi kembali ke rumus dalam dunia spare part ya. Kalau selama ada merek itu pasti dia lebih bagus dibandingkan yang KW atau dia betul-betul gak ada merek. Misalnya tulis gini KW Thailand, KW apa, nah itu dia gak ada merek, itu tentunya dia berlindung di merek ori gitu, padahal dia KW gitu. Nah tentunya itu kalau bagi pandangan saya itu kualitasnya, quality controlnya pasti jauh lebih kurang gitu, walaupun sama-sama dari China gitu ya produknya. Nah selanjutnya kalau perbaikan lain sih hanya ini ya, kayak filter udara gini kok yang saya lihat juga ya, filter udara ini ganti ya wajar, lumrah aja ya. Kalau mau murah bisa pakai AC Delco. AC Delco tuh hanya 30.000 aja biayanya. Terus oli ini juga pasti rutin setiap 5.000 km ya, kalau bisa diganti. Saya setiap 5.000 km pasti ganti, kadang-kadang kurang sudah ganti gitu. Dan dalam waktu 7 bulan gitu biasanya maksimal kalau saya 7 bulan, tapi 6 bulan mungkin lebih baik gitu ya guys ya. Nah habis itu kalau masalah kerusakan yang lain lagi, engine mounting yang bawah juga rusak, engine mounting bawah, terus engine mounting kanan itu juga sudah pernah rusak semua gitu ya. Terus dinamo starter ya, kalau lihat nih ada dinamo starternya. Nah ini kelihatan ada dinamo starter di bagian ini ya, saya zoom. Nah ini dinamo starternya ini juga sudah pernah di repair ya, mengalami kerusakan dia. Nah habis mengalami kerusakan ya namanya mobil ya, dipakai pasti ada terjadi kerusakan tuh, gak apa-apa. Terus habis itu diganti juga dinamo ampere dan lain-lain. Pokoknya intinya dinamo starter, dinamo ampere ini ganti. Nah cuma karena spare part orinya tuh indahnya cukup lama, memakan waktu yang lama, sehingga kan ini mobil sebagai untuk mobil tempur saya untuk tiap hari gitu ya, tentunya itu menjadi suatu perhatian juga itu. Jadi saya ganti sehingga terjadi aman. Terus habis itu pakai punyanya Innova ya guys ya. Jadi malah pakai punyanya Innova saya gantinya gitu. Jadi nggak pakai ori ya. Nah habis itu kayak dari ini, kalau kelihatan ya ini Silvitech, cuma ini kotor maaf, tapi nggak bocor lagi sih. Silvitechnya ini juga bocor lagi gitu ya. Silvitechnya sempat sebocor lagi, terus saya ganti, kayaknya udah ganti 2 kali gitu, Silvitech atau 3 kali gitu ya. Ini bekas bocorannya gitu. Terus ini seal packing ini ya, packing klep atau packing cover ini juga saya sudah ganti. Terus seal bawah itu sudah ganti juga semuanya. Jadi seal kruk as, terus habis itu seal yang apa namanya as roda dan sebagainya itu ganti, supaya tidak terjadi kebocoran oli matic dan ataupun oli mesin gitu ya. Karena kalau sudah terjadi kebocoran di situ, otomatis dampaknya akan cukup luar biasa. Karena apa? Karena kalau bocor oli, kelupaan tidak pernah ngecek, akhirnya nanti malah kena ke mesin kan, malah nggak bagus gitu ya kalau dari pandangan yang saya amati gitu ya guys ya. Nah habis itu sil udah ganti semua, itu mungkin kena 4 juta atau 3 jutaan gitu. 3 jutaan sih mau ke 4 juta, saya kebetulan pas itu agak kemahalan sih sebenarnya, bisa dibawa itu, cuma garansi dia. Jadi saya bawa 3 kali karena masih bocor terus, saya berbagi terus, saya bawa hingga akhirnya sudah nggak bocor lagi. Sampai sekarang ini udah aman ya, jadi ini sudah jalan kiranya ada 60.000 km, sealnya itu sudah nggak bocor lagi. Nah intinya kalau mau nggak bocor juga gimana sih, jangan pakai engine flush ya, terserah sih mau pakai atau enggak, itu juga urusan masing-masing. Cuma kalau dari saya pasti itu gara-gara pakai engine flush keseringan, mungkin tiap ganti oli pakai engine flush, akhirnya bocor nggak lama cepet. Setelah nggak pernah pakai engine flush, sudah nggak ada alami bocor-bocor seperti itu lagi ya. Lebih baik kita ganti oli intervalnya tepat waktu, daripada kita telat tapi pakai engine flush gitu ya, otomatis nanti malah bocor. Nah ini mobil tempur lah bisa dikatakan ya. Nah habis itu kita juga melihat dari sisi body ya. Kalau body ya lumrah ya, cat ulang dan sebagainya gitu, itu sudah saya lakukan semua. Terus kalau kerusakan lain nggak ada sih. Mungkin ini ya, kayak misalnya fitur ganti head unit itu mungkin ganti double din yang Android itu guna terus untuk masang kamera belakang ini. Jadi kan agar nggak ketinggalan zaman ya, mungkin dipasang kamera gitu agar mundurnya lebih enak. Kalau sensor parkir sih menurut saya enggak ya, karena mobil kecil seperti ini agak mudah ya dibilang ya. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu signifikan, tapi kalau pakai opsional ya mungkin lebih baik lagi. Terus ini grounding ya, ini menurut juga ini penting. Grounding ini saya taruh ke dinamo ampere, karena jas ini kebetulan bagian dinamo ampere ini cukup kurang baik gitu ya, karena dia agak lemah bisa dikatakan tuh dia punya dinamo ampere. Nah habis itu kalau dari sisi lain-lain sih aman aja sih. Terus AC sempat juga freonnya kurang, dicek itu ada kebocoran pada evapnya sempat diganti gitu. Terus habis itu dia punya ini apa, magnet plus kompresornya juga sempat nggak bisa nyetek ya. Jadi dia tuh bunyi extra fan tapi nggak ada efek
kayak dingin tuh gak ada karena nggak nyetek gitu. Nah sempat ganti magnet plus. Terus ini juga extra fan ya, extra fan di sini saya sudah ganti, dan jadi pertama kali beli langsung ganti. Saya nggak tahu soalnya mobil ini saat dapet tuh apakah kilometernya ori ya Kak, atau enggak gitu. Saya curiga pasti dapetnya dari maklar soalnya. Nah itu sekitar kilometer 60.000 atau 70.000 saya langsung ganti extra fan-nya, sehingga harapan itu sampai sekarang aman. Tapi betul memang aman, habis diganti extra fan tuh amit-amit terjadi overheat dan lain-lain tuh gak ada. Terus juga nggak lupa sensor ECT ya, sensor engine coolant temperature saya juga udah ganti. Pokoknya semua yang pendinginan saya sudah ganti kecuali selang-selang ya, karena selang kebetulan kondisinya masih bagus sehingga tidak perlu dilakukan pergantian lagi gitu ya. Nah selanjutnya habis itu kalau ini ya dari pandangan saya mending membeli mobil yang LCGC seperti Agya, Ayla dan kawan-kawan atau Jazz. Nah, intinya kalau dari saya, kalau ngerti mobil atau punya passion lah minimal, mungkin belum ngerti tapi mau belajar, itu mengambil mobil yang seperti ini nggak apa-apa gitu. Dan kita jangan kayak cuek dengan keadaan ya. Jadi kalau mobil ada gak enak, kita bawa bengkel. Ada kalanya nanti mobil ini ketika kita sudah bawa berkali-kali, dia akan menjadi sudah nggak rusak lagi gitu ya. Atau dalam istilahnya itu sudah aman lah, bisa dipakai harian gitu. Mungkin untuk awal-awal pasti ada kerusakan. Nah tapi kalau mungkin orang yang nggak mau ribet, maksudnya kerjaan mungkin sudah banyak dan sebagainya gitu, terus sibuk dan sebagainya, jadi nggak punya waktu untuk ngurusi mobil, mungkin mobil LCGC seperti Agya, Ayla itu adalah pilihan yang bagus gitu ya. Karena kan kalau mobil baru ada apa-apa pun ya, seumpama ada rusak pun juga yang tanggung jawab juga Toyota, sudah pasti itu. Kalau mungkin showroom ya namanya kan mobil bekas, mereka kan bisa nanti bilang oh ini mobil bekas, kita juga nggak tahu. Dan itu memang saya nggak menyalahkan juga, karena kan namanya mobil kalau second pasti ada aja lah. Kalau mobil baru ada rusak, nah kita bisa komplain sehingga bisa lebih aman. Nah tapi kalau sekarang kita bahas dari sisi keenakan mesin ya, dari tenaga. Kalau kenyamanan mungkin kayak Jazz ini sih agak keras ya, agak bonda-bandi aja sih kalau menurut saya, tapi tetap lebih enak jauh sih daripada LCGC, lebih fun to drive. Cuma kalau dari sisi tenaga mesin itu juga bisa dikatakan lebih baik ya. Nah jadi oke, sekian video saya, terima kasih.